Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azallahu wa iyyakum, kita alhamdulillah masih berkumpul di kajian min wasaya salaf lisyabab. Kita masuk pada al-wasiyatur rabi'atu asyarah, wasiat yang ke-14. Baik, para akh silahkan dibaca wasiat yang ke-14. Bismillah. Apa yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa dia berkata, wahai anak-anak muda, jauhilah sikap menunda-nunda. Aku akan melakukan. Ucapannya jauhilah sikap menunda-nunda. Sikap menunda-menunda adalah penyakit yang merusak kebanyakan anak-anak muda. Sebagian dari mereka berkata, aku akan bertaubat, aku akan menjaga sholat, aku akan berbakti kepada ibu bapak, dan yang sepertinya. Namun dia tidak melakukan, tidak bersegera, dan tidak memanfaatkannya. Sebaliknya, dia malah menunda-nunda dan mengulur-ngulur. Jika jiwanya mengajaknya untuk bertaubat atau menjaga sholat, datanglah penyakit ini dan menghalanginya dari kebaikan. Dia terus menunda-nunda dan mengulur-ulur sehingga berlalulah keberkahan masa muda dan kesempatan untuk meraih kebaikan. Boleh jadi sebagian dari mereka ada yang menunda taubatnya hingga mencapai usia tertentu dalam hidupnya. Namun sebelum dia mencapai usia tersebut, ajal sudah menjemputnya secara tiba-tiba. Baik. Al-wasiyatur rabi'atu asyarah, wasiat yang ke-14. Maja'anil Hasan Al-Basri alda, masih dari wasiat nasihat Hasan Al-Basri. Annahu qal, dia mengatakan, ya ma'syarasy syabab, iyyakum wat taswif. Wahai sekalian pemuda, hati-hati kalian dengan at-taswif. Taswif itu menunda satu amalan yang sudah direncanakan. Kita berniat untuk melakukan satu kebaikan, tapi kita menundanya. Padahal di waktu itu kita sanggup untuk melakukannya, punya peluang untuk melakukannya. Ini yang disebut dalam bahasa Arab at-taswif. Ini biasa disebut kalau kita dalam bahasa Arab saufaati, aku akan datang. Itu dia, saufa, pakai kalimat saufa. Mungkin ikhwah pernah belajar bahasa Arab, di situ ada kalimat saufa yang menunjukkan suatu perbuatan yang akan dilakukan nanti. Sehingga ini disebut dengan perbuatan ini disebut dengan sebutan at-taswif. Dari kata saufa, at-taswif. Kata Imam Hasan Al-Basri, iyyakum wat taswif. Hati-hati kalian dengan taswif.
yaitu satu amalan yang bisa dilakukan di saat itu namun ditunda. Misalnya nih, kita ada keinginan, kita punya peluang waktu saat ini untuk mengaji. Tapi kita katakan nantilah, besok saja, itu kan waktu yang dekat. Atau nanti sore saja, misalnya ada 2 kajian, ada kajian pagi, ada kajian sore. Kita di kajian pagi punya peluang, tidak ada kesibukan apa-apa dan kita mampu untuk mengikutinya. Tapi kemudian kita katakan sore saja. Itu dia, sore saja. Kita punya peluang, punya rezeki untuk berinfak. Dan semangat itu ada. Namun kita katakan bulan depan aja. Yang seperti ini ikhwah, merupakan salah satu trik syaitan untuk menggelincirkan manusia. Cara syaitan, yaitu at-taswif. Karena syaitan itu, ikhwah, ketika syaitan itu dia punya dia punya rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang setan yaitu bagaimana caranya agar seluruh umat manusia itu masuk neraka bersama si syaitan. Itu rencana jangka panjangnya. Ketika syaitan, iblis, Allah usir dari surga dikarenakan takaburnya, fakhruj fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Kata Allah, iblis, kau keluar dari surga. Gak layak kau untuk takabur di sini. Gak layak. Maka keluarlah iblis. Dan dia tidak menyesal atas perbuatannya itu. Dan dia tidak taubat sampai sekarang. Beda halnya dengan ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah pesankan, wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Kami berkata, wahai Adam, silahkan kamu dan istrimu tinggal di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan kamu makan apa saja yang kamu inginkan di surga ini. Tapi satu saja, wa la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekat pohon ini. Allah Subhanahu wa taala enggak mengatakan jangan kau makan buah pohon ini. Tapi Allah mengatakan jangan kau dekati pohon ini. Karena bisa dipastikan mereka yang mendekat akan tergoda untuk memakan. Seperti kalimat la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Mereka yang mendekati zina kemungkinan besar akan terperosok pada perzinahan. Itu ikhwah. Akhirnya Nabi Adam digoda oleh iblis dengan beberapa kedustaan-kedustaan yang akhirnya tergodalah ayahanda kita dan dia pun akhirnya makan buah terlarang tersebut. Buah terlarang itu yang dinamakan oleh iblis buah khuldi, buah abadi yang merupakan iming-iming dari si iblis kedustaan iblis kepada Adam bahwasanya kalau kamu makan buah ini kamu akan kekal. Kekal itu kan khuldi. Maka namanya disebutlah oleh iblis ini namanya buah khuldi. Dan kita pun ikut-ikutan menamakan buah itu buah khuldi. Tapi kan Nabi Adam alaihissalam setelah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itulah ikhwah azinallahu wa iyyakum terjadi permusuhan yang abadi antara manusia dengan iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada Nabi Adam alaihissalam, ingatkan, ya Adam, inna hadza aduwwul laka walizaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Adam, dia ini benda ini, makhluk ini, si iblis ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Dia ini musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai gara-gara dia kamu terusir dari surga dan kamu fatashqa, kamu akan celaka. Itu sudah disebutkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Makanya, tapi Nabi Adam
lupa. Makanya Allah mengatakan, walaqad ahidna ila Adam fanasiya walam najid lahu azmah. Kami sudah ingatkan kepada Adam. Kami sudah ingatkan pada Adam. Sudah kami pesan-pesan pada Adam. Ini iblis ini musuhmu. Kalaupun dia merayu-rayu seolah-olah memberimu nasihat, ingat hati-hati. Dia iblis musuhmu. Tujuannya pasti akan mencelakakanmu. Sudah kami pesan-pesan. Walaqad ahidna ila Adam. Fanasiya, tapi Adam lupa. Adam lupa. Falam najid lahu azma. Kami tak melihat adanya kesungguhan. Gitu ikhwah. Jadi iblis itu akan memanfaatkan kelupaan kita. Ya, kelupaan kita. Dan alhamdulillah syariat kita, kalau kita lupa tidak ada hukum. Kalau kita lupa, tidak ada hukum. Seperti misalnya, man nama 'anis salati aw nasiya anha falyusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa salat, maka silakan dia lakukan ketika dia ingat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Udah, sejak saat itu iblis punya target. Pokoknya aku akan merekrut sebanyak-banyaknya manusia-manusia menjadi teman dia di neraka. Menjadi teman dia di neraka. Bahkan bukan hanya manusia, jin-jin pun direkrutnya. Makanya Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yazd'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan ini merupakan musuh kalian, jadikan dia sebagai musuh. Ini sering saya ingatkan bahwasanya semua kita kalau ditanya apakah ente musuh dengan setan, semua kita nggak akan ada menyangkal kafir pun sekali dia. Orang pelaku maksiat pun sekalipun ketika ditanya, kamu musuh nggak dengan iblis? Kira-kira apa jawabannya? Musuh. Semua orang mengatakan begitu. Orang-orang Kristen, orang Yahudi juga mengatakan begitu. Bahwasanya dia musuhan dengan iblis. Tapi kan bukan hanya sekedar tahu bahwasanya iblis itu musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia sebagai musuhmu. Bukan hanya sekedar kamu tahu dia musuh, tapi jadikan dia musuhmu. Itu yang terpenting. Demikian ikhwah. Allah katakan lagi, innama yad'u hizbahu. Dia itu ingin targetnya itu mengumpulkan sebanyak-banyaknya manusia dan jin agar menjadi penduduk neraka sa'ir bersama dia. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Fatir ayat 6. Begitu ikhwah. Itu targetnya. Oke. Itu target jangka panjang. Itu kan target di akhirat. Untuk meraih keberhasilan target jangka panjang, dia punya target-target jangka pendek semasa di dunia. Jadi dia ada target jangka panjang, ada target jangka pendek. Dalam menetapkan target jangka pendek ini, dia punya skala prioritas. Prioritas yang pertama di dunia ini, jangka pendeknya apa ikhwah? Yang pertama, gimana caranya agar anak Adam ini, agar anak-anak Adam, manusia dan jin ini kafir atau murtad. Gimana caranya agar dia tetap kafir, kalaupun dia muslim, gimana caranya agar dia murtad? Karena kalau sudah seorang itu kafir atau murtad atau musyrik, mati dalam keadaan seperti itu, dipastikan dia kawannya iblis. Tidak perlu lagi dihisap-hisap pun nggak masalah itu. Karena apa? Sudah tahu dia akan menjadi temannya iblis, senang. Demikian ikhwah. Walaupun ada juga yang kafir-kafir ini ikhwah, dia ada yang membuat iblis itu takjub juga dengan dia, saking bangkangnya, seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, aku ada Tuhanmu yang maha tinggi. Fir'aun di situ menyatakan sebagai Tuhan. Si iblis pun, paten kali, wah ini ya. Awak aja nggak berani begitu. Kan iblis nggak mengatakan dia sebagai Tuhan. Tetapi si Fir'aun berani mengatakan itu ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Kalau dia tidak mampu membuat manusia itu kafir, murtad atau musyrik, maka dia masuk prioritas kedua. Gak berhasil dia rencana A, dia pindah ke rencana B. Apa itu ikhwah? Dia akan goda manusia, bagaimana caranya agar agar manusia ini terperosok ke dalam dosa-dosa besar. Itu dia, terperosok ke dalam dosa-dosa besar.
Kalau dia tidak sanggup menggoda dosa-dosa besar, kalau dia tidak sanggup untuk menggoda anak Adam supaya melakukan dosa besar, maka ikhwah, dia akan halangi seseorang untuk melakukan amalan kebaikan. Ini yang kita pelajari ini. Jadi digodanya, bro, main judi lah, misalnya begitu. Biasanya kalau dia goda seperti ini, itu untuk orang-orang awam, bukan orang ngaji. Kalau orang ngaji, dibisikkannya, cobalah judi online sekali-sekali. Kira-kira menang dia? Hah? 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 Menang gak kira-kira? Gak yakin saya menang. Karena syaitan itu punya trik. Ada ifrat, ada tafrid. Ada ifrat, ada tafrid. Dia akan cium. Dia akan cium, dia akan endus. Apabila orang ini punya semangat yang luar biasa agamanya, tidak dirayu dia untuk main judi. Tidak dia, cobalah kau makan dulu BPK Yunus itu. Gak akan jalan. Gak akan jalan ikhwah. Ya. Karena apa? Ini orang baik, orang yang ingin kebaikan. Tetapi dia akan gunakan apa ikhwah? Kau kan rajin. Kerajinannya itu semakin didongkrak oleh iblis sehingga dia menjadi orang ekstrim. Boleh benci dengan kebid'ahan, tapi saking bencinya semua orang melakukan kebid'ahan dibenci semua total mutlak. Sehingga kalau yang mengucapkan salam, Assalamualaikum bang. Kenapa demikian? Ini ahli bid'ah. Melebihi dari yang seharusnya. Padahal dia pun nggak tahu kenapa bang ini marah-marah dengan awak. Itu melebihi ikhwah. Kenapa? Saking semangatnya. Semangatnya melebihi dari yang seharusnya. Kalau dilihatnya macam orang-orang yang malas-malas, itu baru. Yang semangat-semangat akan diberi semangat lagi supaya menambah semangat. Akhirnya melebihi dari yang seharusnya ekstrim. Kalau yang malas-malas, yang ini nih digodanya supaya nggak sholat, digodanya agar bermusik, digodanya agar main judi. Demikian ikhwah. Dia akan lihat jenis-jenis orangnya. Tapi rahimallahu wa iyyakum. Kalau dia tidak sanggup, tidak berhasil menggoda seseorang supaya berbuat dosa besar, dia akan goda orang itu agar jatuh pada perbuatan bid'ah. Kalau dosa tadi kan yang suka-suka buat maksiat, yang bid'ah ini dia godakan untuk orang-orang yang rajin-rajin ibadah. Demikian ikhwah, yang rajin-rajin ibadah, yang menyatakan cinta Rasul, sehingga mereka berselawat, tapi saking cintanya, selawatnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya, sehingga ucapan-ucapan selawat tidak pada tempatnya. Mau masuk masjid, oke. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Oke. Keluar juga begitu. Ketika masuk WC, masuk masjid selawat. Masuk WC gitu juga lah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma inni a'udzubika minal khuzul khaba'is. Salah dia jadinya. Karena itu dengan kecintaan ikhwah. Ya. Ada seorang bersin. Ya, bersin. Dia bersin di dekat Abdullah bin Umar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia ucapkan alhamdulillah sekaligus tambahannya wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa kata Abdullah bin Umar? Ma hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ini Rasulullah mengajarkan kami. Padahal kalau kita akan mengucapkan salawat tidak ada masalah. Tapi di saat salawat itu dikaitkan dengan bersin, di situ ada masalah. Ketika kita makan, apa yang kita ucapkan ketika kita makan? Minimal, bismillah. Tapi kalau saya tambah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Secara zahir enggak apa-apa, zahir.
Tapi tak seperti itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu selesai makan, apa ucapannya? Alhamdulillah. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama, itu bangun tidur. Jangan sambung-sambung aja. Alhamdulillahi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya kita katakan ya enggak bisa kalau dikaitkan dengan makan ataupun setelah makan atau sebelum makan. Itulah untuk orang yang semangat-semangat. Untuk orang-orang yang malas, gimana cara menggodanya? Mau makan lupa bismillah. Itu dia. Habis makan tak ada baca doa apa-apa. Itu ikhwah. Tak ingat sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika dia tidak mampu menjerumuskan orang-orang ini untuk berbuat dosa, maka dia akan masukkan syubhat sehingga orang ini akan melakukan bid'ah. Itu dia ikhwah, akan melakukan bid'ah. Kalau dia tidak mampu melakukannya juga, maka dia akan halangi setiap orang-orang yang ada niat untuk berbuat baik. Itu dia. Misalnya, sudah ada ini, sudah ada rezeki nih, 25 juta, bisa setor untuk haji reguler. Ya kan? Bisa setor untuk haji reguler. Setan bisikkan tuh, kamu setor haji reguler. Kamu gilirannya berapa puluh tahun? 20 tahun. Usiamu 50 tahun. Sampai enggak usiamu? Usia 70 berarti ya, 50, 70. Sampai enggak usiamu 70? Jadi gimana? Udah enggak usah, nanti aja. Apa namanya? Haji, apa satu lagi? Plus, haji plus dulu, haji plus. Haji plus aja. Demikian. Oh iya juga gitu kan, haji plus. Tapi kan tak kapan dia dapat haji plus itu? Demikian, haji plus aja. Itu caranya ikhwah. Padahal kalau dia sudah mendaftar, kemudian setahun kemudian meninggal dia sudah tertulis mendapatkan pahala haji. Karena Rasulullah mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu ajran kamilan. Barang siapa yang berniat kuat untuk melakukan satu perbuatan baik, tapi tak jadi dia lakukan karena suatu halangan, maka Allah tulis untuk dia satu pahala sempurna. Ikhwah. Ketika dia sudah menabung, ketika dia sudah mendaftarkan diri, itu kan artinya sudah sungguh-sungguh. Tapi kalau saya niatnya mau haji lah, besoknya nggak jadi, yang penting sudah niat. Tulis nggak gitu? Misalnya nih, antum lihat-lihat Masjid Muwahhidin, belum jadi-jadi juga. Udahlah, saya mau berinfak sekarang ini. Udah, saya mau berinfak. Tengok-tengok duit nggak ada. Di rumah aja nanti, di rumah transfer. Di rumah tidak ada juga. Udah dapat nggak pahalanya? Tergantung. Antum niatnya kuat apa tidak. Kalau memang antum di rumah ada, antum tahunya di rumah nggak ada, nanti aja di rumah mana tahu ada. Ya nggak dapat ikhwah. Tapi insya Allah kalau saya dapat rezeki, saya begitu ikhwah. Memang nggak ada masalahnya. Maka antum dapat. Insya Allah. Tapi ini punya duit nih, punya duit. Waduh, cocok nih infak ini. Tapi kepingin sate padang di malam nih, pulang kajian. Nanti aja lah, begitu. Besok-besok kan masih ada waktu. Itulah cara syaitan. Itu cara syaitan. Ikhwah, kalau kita di satu saat punya satu semangat untuk melakukan sebuah perbuatan kebaikan, ingat jangan tunda. Sebab semangat itu belum tentu ada di kemudian hari. Ketika antum punya niat kuat pada saat itu, aduh saya mau ngapal Quran, udah hafal. Sediakan waktu duduk menghafal. Karena apa ikhwah? Jangan antum katakan, besok aja. Besok itu antum belum tentu mendapatkan semangat itu.
Besok itu cara syaitan. Besok belum tentu antum sempat, belum tentu antum semangat. Sebagaimana semangat yang sekarang. Gitulah cara syaitan, at-taswif. Demikian ikhwah. Menjadikan, nantilah. Kalau dia orang Sukarami, bekolah. Itu ikhwah. Itulah caranya. Ya. Dia bukan nggak mau. Ini yang digoda ini adalah orang yang mau berbuat baik, bukan nggak mau. Tetapi caranya agar dia bisa tertunda, besoklah, nantilah, begitu. Itulah cara syaitan. Makanya kata Hasan Al-Basri, ikhwah, ya masyarakat syabab, iyyakum at-taswif. Wahai sekalian pemuda, hati-hati kalian dengan taswif. Nantilah kulakukan. Saufa af'al, aku akan lakukan. Hati-hati dengan masalah ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itu cara-cara syaitan. Ketika kita mau melakukan sesuatu kebaikan, apapun jenis kebaikan, itu selalu masuk syaitan. Ingat ikhwah, kullu ma yuhibbuhullah yakrahu syaitan. Semua yang dibenci Allah, semua yang dicinta Allah, pasti dia benci oleh syaitan. Wa kullu ma yakrahullah yuhibbu syaitan. Semua yang dibenci Allah disukai oleh syaitan. Semua yang disukai oleh Allah pasti dibenci oleh syaitan, dan semua yang dibenci Allah pasti disukai syaitan. Pokoknya setan itu selalu lawan lah. Ya, melawan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia cara syaitan. Kita selalu dilemahkannya untuk melakukan satu perbuatan kebaikan. Apapun perbuatan kebaikan itu, sekecil apapun dia. Ya. Misalnya antum berada di masjid nih. Begitu lewat, nampak secari tisu. Nampak, dalam hati, ambillah. Kan supaya masjid bersih. Apa kata setan? Ada petugasnya tuh bro. Itu setan tuh. Kalau kata antum, ya udahlah ada petugasnya, nanti apa tugas mereka? Percuma mereka digaji. Itu dia caranya setan ikhwah. Padahal ketika dia ambil tuh tisu, berat kali dia, berapa kilogram tuh tisu itu? Gak berat kan? Dapat pahala gak antum? Dapat pahala. Tapi setan tak mau itu. Setan gak mau itu. Sekecil apapun dia gak mau, antum tuh dapat pahala. Maka dibisikkan, ada petugasnya itu. Kalau enggak apa kerja mereka? Kalau kita juga rame-rame bersihkan kertas, rame-rame bersihkan masjid, apa tugas mereka? Mereka digaji dari harta kaum muslimin. Banyaklah hujahnya, gara-gara tisu sebiji itu aja. Diambilnya, selesai masalah kan? Tapi perdebatannya, merojehkan, yang rojeh tak diambil. Gara-gara itu. Dengan kaidah-kaidah fikih. Wah, itu cara syaitan. Jadi ingat, sekecil apapun perbuatan baik, setan tidak suka. Ya, setan tidak suka. Maka antum jangan lihat perbuatan baik itu kecil, ringan, jangan. Apa kata Ibnu Qayyim? Lakukanlah yang baik. Fa innaka la tadri fi ayu a'mal yudkhilukal jannah. Kamu enggak tahu amalan mana yang memasukkan kamu ke surga. Terkadang mungkin kita anggap, aduh ini amalan sepele. Tapi bisa saja itu yang memasukkan surga. Ingat ikhwah, seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Ya, dia pelacur, kemudian memberi minum seekor anjing. Anjing ini kan yang paling najis ikhwah. Yang air liurnya kata Rasulullah SAW, idza walaqal kalbu fi inai ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna fi turab. Apabila seekor anjing menjilat bejanamu, maka cuci dia 7 kali. Salah satunya campur dengan tanah. Hanya si anjing ini. Anjing ini. Ya, hanya air liurnya si anjing itu ikhwah. Yang dicuci seperti itu. Yang lain enggak, harimau misalnya. Misalnya antum dapat air liur harimau. Mana tahu dijilat harimau antum. Demikian ikhwah. Babi gimana babi? Ada nggak disebutkan? Nggak ada juga disebutkan. Lebih banyak mana babi disebutkan di dalam Al-Quran atau anjing? Lebih banyak babi. Tapi babi tak disebutkan. 7 kali.
kalau babi menjilat bejana? Gitu, nggak ada disebutkan. Padahal babi banyak disebutkan dalam Al-Quran. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Si pelacur ini memberi minum anjing yang sedang kehausan. Demikian ikhwah, Allah bersyukur kepada dia. Dan Allah masukkan dia ke surga. Tapi ingat, jangan salah faham. Jangan, dia tetap melacur terus masuk surga. Nggak begitu. Ya nggak begitu. Jadi jangan nanti para pelacur-pelacur nanti dapat di hadis ini. Cara kita masuk surga, ada anjing haus, kasih. Lanjutkan profesi kita sampai meninggal. Nggak begitu. Itu salah paham. Allah beri dia hidayah, tobat dari perbuatan itu. Demikian kan kalau Allah beri hidayah, Allah bersyukur, Allah beri dia hidayah, kan bisa saja. Allah katakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami beri semua orang hidayah. Bisa. Ya, bisa. Dan Allah enggak untung. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, kalian itu memiliki hati seperti orang yang paling takwa terhadapku. Seperti misalnya semuanya hatinya seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah sedikit pun kerajaanku, kata Allah. Enggak ada untungnya. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi syaitan itu berusaha semaksimal mungkin agar kita itu tidak melakukan kebaikan atau melemahkan kita. Dalam bahasa Arabnya, tathbitul ibad an amalis soleh. Melemahkan seorang hamba untuk melakukan amalan soleh. Demikian ikhwah. Seperti dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaq'udu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Bahwasanya ketika seorang itu mau tidur, si setan akan membuat 3 simpul, 3 ikatan di kepalanya. 3 ikatan di kepalanya. Yadribu makana kulli uqdin. Setiap kali dia menyimpul, membuat ikatan di kepala seorang hamba yang mau tidur, dia kasih mantranya, alaika lailun tawil farqud. Malammu panjang, tidurlah. Tidur. Kena mantra setan. Demikian juga yang kedua. Demikian juga yang ketiga. Ketika ikatan ini, mantra ini kuat, maka orang-orang seperti ini yang akhirnya tak mendengar adzan. Sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya tentang seorang yang tertidur sampai kesiangan gak sholat subuh, apa kata Rasulullah? Dzalika rajul bala syaitan fi uzunaihi. Itu adalah seorang yang dikencingi setan kedua telinganya. Rumah dekat masjid, toa masjid ke kamar. Tak terdengar. Budek apa gimana? Tapi nggak usah bilang goblok ya, jangan. Demikian ikhwah, ya. Kok nggak dengar? Yang wajarnya itu dengar. Demikian ikhwah. Kalaupun kita dibanguni istri atau dengar, tapi kok bisa tak terdengar? Berarti dia dikencingi syaitan. Di malam itu telinganya jadi WC-nya setan. Bayangkan ikhwah, setan itu musuh kita ngencingi. Seharusnya kan geram gitu kan. Kurang ajarin. Coba ikhwah, antum punya musuh, diludahinya antum, gimana? Berantem gitu kan? Cari masalah ente. Ini musuh, ngencingin. Bukan kaki yang dikencingin. Apa yang dikencinginya? Telinga. Seharusnya kita marah, tapi enggak. Santai. Semakin nyaman dikencingi syaitan. La haula wala quwata illa billah. Demikian ikhwah. Ada yang begitu terkejut, kesiangan, ada yang panik kan, ada yang enggak. Ya udahlah siang apa boleh buat. Nyaman dia dikencingi syaitan ikhwah. Udah jelas setan itu merupakan musuhnya yang nyata. Allah yang katakan. Demikian ikhwah. Kemudian
Fa idza staiqadha fadzakarallah, apabila dia bangun, dia sebutkan nama Allah, doa setelah tidur, ya. In halla uqdah, maka terlepaslah satu ikatan. Wa idza tawaddaa in halla uqdah, kalau dia wudu maka terlepaslah satu simpulan lagi. Wa in shalla in halla uqdah, kalau dia salat maka terlepaslah semua ikatan syaitan. Fa asbaha nasyitan thayyibun nafs, jadilah dia pada pagi harinya orang yang semangat, bergairah. Wa illa fa asbaha khabisun nafs kaslan, kalau enggak pagi hari itu malas. Khabisun nafs, aduh enggak enak bang, enggak enak, pegal-pegal badan, malas bekerja, itu syaitan yang buat. Demikian ikhwah. Jadi kalau antum mau bangun dalam keadaan bergairah, semangat, energik, laksanakan sunnah-sunnah mau tidur dan setelah bangun tidur. Tidak usah pakai minum-minum M150, tambah jadi 2 botol jadi 300. Tidak usah. Dengan sunnah ini ikhwah sudah semangat. Karena setan itu yang membuat kita malas. Makanya ketika pagi hari kan kita ada doa pagi sore. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Malas itu dari syaitan. Ikhwah, malas itu umumnya penisbatannya kepada hal-hal yang baik. Malas ngaji, malas baca Quran. Mana ada malas karaoke, malas nonton drakor. Mana ada itu? Ya, malas ngelawan suami. Enggak ada itu ikhwah. Rajin semua biasanya. Enggak ada. Demikian. Malas manja bagi istri malas manja. Tahu malas manja? Menjawab. Malas sekali menjawab suami. Enggak, langsung insting jawabnya tuh kuat. Demikian ikhwah. Jadi begitulah, ya. Malas umumnya ke yang baik. Malas baca Quran, malas ke masjid, malas ngaji, malas zikir, gitu biasanya. Kenapa ikhwah? Ikatannya itu belum selesai semua. Makanya ikhwah, ya, kalau kita mau ingin semangat hidup, maka laksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi ikhwah, Rasulullah pernah mengatakan, idza staiqadha ahadukum falyastanthir salasan fa inna syaitan yabitu fi khayashimihi. Kalau kalian bangun tidur, maka ketika wudu masukkan air dalam hidung 3 kali. Istinsyar wasinsyak, masukkan dan di apa itu namanya? Itu apa? Disisikan, dilacikan kata orang Jawa. Tuh, sembur itu kan mulut. Pokoknya dikeluarkan, jangan dibiarkan di dalam. Hus gitu kan. Jadi apa? Untuk ngusir setan. Fa inna syaitan yabitu fi khayashimihi, karena setan itu bermalam di rongga hidung kita. Jangan biarkan dia sampai pagi. Sampai siang kadang-kadang, jangan biarkan. Usir dia dari situ. Setan itu kalau dia natap situ buat kita malas. Demikian, bangun tidur hidung berat, itu setan itu mungkin. Malah napas, ada tidur lagi gitu. Cari alasan supaya nggak sholat. Cari alasan supaya nggak sholat ke masjid. Itu setan bisikan. Duh kok berat ya, aduh. Kata setan, udahlah, Allah itu uzur, itu Allah tahunya itu uzur. Udah tidur. Iya pula uzur syar'i. Allah tahu itu, Allah kan maha rahman. Itu cara syaitan sebenarnya. Padahal kalau kita lawan, kita bangun, hilang itu malasnya. Hilang malasnya. Tapi kalau diperturutkan ikhwah, la haula wala quwata illa billah. Lanjut dia dengan kemalasan-kemalasan itu. Itulah cara syaitan, tathbit, melemahkan. Dan kemudian taswif. Ya, taswif. Nanti dikerjakan. Ikhwah di sini Ibnu Jauzi mengatakan, kam qad khatara ala qalbil yahud wan nasara hubbal Islam. Berapa banyak orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu cinta dengan Islam, sudah suka dengan Islam. Kemudian fala yazalu iblis yusabbituh. Iblis terus melemahkan dia untuk masuk Islam. Wa yaqul, dia mengatakan ala qalbil yahud wan nasara la ta'jal wa tamhal an-nazar. Kata si iblis, udah jangan cepat-cepat masuk Islam, coba kamu teliti lagi. Wa yusawifu hatta yamut hatta ala kubri, hatta ala kufri. Dan akhirnya nanti aja coba teliti lagi, pastikan lagi dengan kebenaran Islam.
Akhirnya iya juga, teliti. Padahal dia sudah cinta dengan Islam ini. Dia sudah suka dengan Al-Quran, dia sudah tahu bagaimana syariat Rasulullah SAW. Dia sudah cinta dengan Islam, tinggal dia masuk Islam, jadi. Tapi kata iblis, jangan cepat-cepat, teliti dulu. Ketika kamu mau Islam, ya kan kamu punya keluarga. Siapkan dulu keluargamu supaya tidak terjadi kontra pergolakan di keluarga. Ya juga katanya kan setan selalu mengatakan nanti. Akhirnya mati di dalam keadaan kafir. Padahal dia sudah suka dengan Islam. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Antum juga kalau ada yang mau masuk Islam langsung tampung. Jangan tunggulah Ustadz Fulan ya. Ustadz Fulan enggak, seminggu lagi dia mau pulang umroh. Mati dia gimana nanti jadinya? Dipercepat ikhwah, dipercepat. Ada yang, saya mau masuk Islam nih katanya. Oke, tapi sunat dulu ya. Dia pun mikir, sunat dipotong nih. Tunggulah saya siap mental dulu ya. Masalah ini masalah masa depan orang kan. Salah kudung gimana salah kudung? Salah potong, dia kan mikir, apanya ini? Aduh, demikian. Kadang-kadang di antara kita itu, seolah-olah itu sunat itu rukun Islam. Khitan rukun Islam. Demikian, potong dulu. Baru se-Islam. Atau setelah syahadat, kedua sunat. Bukan diajarkan salat, sunat. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Itu cara syaitan. Fayusawwifu hatta yamuta ala kufrih. Akhirnya dia menunda-nundanya hingga dia mati di atas kekufuran. Wa kadzalika yusawwiful 'asi bitaubah. Demikian juga syaitan akan yusawwifu, menunda-nunda seorang yang buat maksiat dari tobatnya. Dia tahu dia hobi yang merokok ya. Merokok maksiat enggak? Cuman 2 orang yang bilang. Ibu-ibu, merokok maksiat enggak, Bu? Oh, itu ibu mantap memang. Antum. Memang mereka tuh musuh kali dengan apa? Dengan rokok. Rata-rata ibu-ibu. Bapak-bapak yang memang agak kadang-kadang ya cuman lah nasib. Perokok-perokok ini kan ketika ini contoh ya, perokok-perokok. Ini memang nggak ada fungsinya, nggak banyak mudorotnya. Ya saya rencana mau tobat. Rencananya saya mau berhentikan rokok. Di rumah tapi ada satu slop. Slopnya pun rokok-rokok murahnya, kompilnya. Demikian ikhwah. Udah, iyalah saya mau tobat. Pokoknya mau berhenti merokok, tapi saya habiskan satu slop ini. Nah, saya habis satu slop ini. Satu slop berapa bungkus? Hah? Antum jangan pura-pura nggak ingat gitu. Jangan pura-pura nggak ingat. Nampak nih wajah-wajah perokoknya dulu. Demikian. Berapa satu slop? Alah. Oh nggak merokok ya? Enggak juga. Tuh. Soleh kali orang dia. Enggak ada yang merokok. Anggaplah 10 ya. 10, satu hari biasa perokok itu berapa? Berapa batang biasanya? Rata apalah, jangan terlalu candu. Yang standar. Sebungkus berapa? Berapa batang? Itu yang isi 16. Yang isi 24? Ada 24? Enggak ada ya? Oh enggak ada ya udahlah. Saya enggak nggak tahu. Maklumilah. Demikian. Oke 12 ya standarnya. 12. Berarti satu hari 12, satu bungkus, satu slop. Berarti 10 hari lagi kan apanya? Tobatnya. 10 hari lagi. Demikian ikhwah. Kira-kira yakin dia setelah 10 hari itu berhenti? Masih mendingan meninggal. Enggak mendingan lah ya, enggak mendingan. Artinya belum tentu setelah habis yang satu slop itu dia berhenti. Kenapa? Dia semangatnya pas saat ini ikhwah. Dia mungkin mendengar ceramah, mungkin langsung atau melalui YouTube. Iya betul juga Ustadz ini Masya Allah. Udah saya akan berhenti merokok tapi tunggu habis satu slop ini. Gak jadi itu. Yakinlah gak jadi. Jadi kalau tobat itu gimana? Saat itu diremek. Walaupun di rumah ada satu slop buang. Tapi ditengok di bungkusnya masih ada 3 lagi. Tengok. 3, filter. Gimana? Selesaikan gak ini dulu? Setan mengatakan, bro, mubazir. Mubazir katanya.
Ya kadang-kadang tergoda, ya udahlah tunggulah habiskan satu nih, sekali nih. Sekali duduk maksudnya mau diisepnya terakhir ini. Mau talak 3 setelah itu. Udah. Belum tentu ikhwah. Makanya mumpung semangat itu ada berhenti merokok, saat itu juga buang semua. Buang semua. Demikian ikhwah. Seorang yang sudah kecanduan film porno, dia mau tobat. Gimana caranya? Situs-situs itu jangan di-copy lagi, jangan disimpan-simpan lagi. Demikian ikhwah, cara gimana? Ganti HP? Gak usah pakai HP? Coba kasih tahu saya, gimana? Hah? Niatnya harus kuat. Demikian ikhwah, itulah dia. Jangan lagi ada yang disimpan-simpan. Foto-foto cewek-cewek itu jangan lagi disimpan-simpan di galerinya. Hapus semua, udah terlalu banyak di screenshotnya di situ. Udah hapus semua. Kamu buang tuh HP-nya, ganti yang baru. Kalau susah sekali. Kita demi tobat ikhwah. HP-nya juga HP 700. Buang aja. Kalau emang susah sekali. Atau jangan buang lah, kasih orang. Tapi nanti kasih orang banyak file-file antum di situ. Itu ikhwah. Jadi begitu. Jadi jangan nanti. Jangan nanti. As-Sumamah bin Bajjad As-Sulami ya mengatakan hina qala lahum. Dia berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi unzirukum sauf." Aku ingatkan kalian jangan nanti-nanti. Artinya jangan kalian ketika berniat untuk berbuat baik, jangan katakan nanti. Saufa a'mal, aku akan beramal nanti. Saufa usolli, aku akan sholat. Saufa asum, aku akan berpuasa. Jangan. Ketika kalian mengingat, waktu itu juga harus dilaksanakan. Karena kalau nanti-nanti belum tentu jadi. Kemudian ikhwah, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida' al-Ilmi al-Amal, babu dhammit taswif, bab dicelanya taswif. Tahu kan taswif? Taswif tadi apa? Menunda-nunda. Dia mengatakan, diriwayatkan dari Hasan Al-Basri rahimahullah, iyyaka wat taswif. Hati-hati kalian dengan taswif. Fa innaka biyaumika walasta bighadan. Kamu itu sekarang berada di harimu. Kamu tidak berada di besok. Fa in kana laka ghadan fakun fi ghad kama kunta fil yaum. Apabila kamu besok, maka lakukan besok sebagaimana kamu sekarang ada. Jadi misalnya kita mau melakukan sesuatu kebaikan, sekarang bisa, lakukan hari ini. Jangan katakan besok, karena harimu itu, kamu itu hari ini. Kamu itu ada di hari ini, di hari esok itu belum tentu kamu ada. Maka lakukan sekarang. Kalaupun kamu ternyata sampai besok, maka untuk yang besok lakukan seperti yang kamu lakukan hari ini. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Jadi kata Hasan Al-Basri, innaka yaumuka walasta bighad. Kamu itu berada di harimu. Kamu itu ada di harimu, bukan besok. Besok belum tentu kamu ada. Kalau kamu sampai hari esok, maka lakukan yang ketika hari esok sebagaimana yang kamu lakukan hari ini. Fakun fi ghadin fa illam yakun laka ghadan lam tandam ala ma farratta fil yaum. Karena seandainya jika ternyata kamu besok tidak ada, kamu tidak akan menyesal apa yang telah kamu sia-siakan hari ini. Ikhwah, kamu ada di hari ini. Besok itu bukan kamu. Kalaupun ternyata kamu sampai di hari esok, lakukan di hari esok sebagaimana kamu lakukan di hari ini. Kalaupun ternyata kamu tak sampai hari esok, kamu tidak akan menyesal apa yang telah kamu sia-siakan di hari ini. Begitu kata Hasan Al-Basri. Qatadah bin Abil Jald berkata, qara'tu fi ba'dil kutub. Aku membaca di sebagian kitab, inna saufa jundun min jundil iblis. Sungguhnya saufa, taswif, termasuk salah satu daripada tenteranya syaitan. Termasuk salah satu tenteranya syaitan. Menunda-nunda amal, ya itu termasuk salah satu tentara syaitan. Kita nggak katakan tentara lah, karena itu sebuah amal rencana. Kita katakan salah satu cara syaitan menyesatkan manusia. Malik bin Dinar yaqulu fi nafsih.
Malik bin Dinar berkata kepada dirinya, "Waihak, celakalah kamu wahai Malik bin Dinar." Dia bicarakan dirinya. "Badiri qabla ayyatiyakal amr." Segeralah kamu lakukan sebelum datang kematian. "Waihaka badiri qabla ayyatiyal amr." Wahai Malik bin Dinar, segera kamu lakukan sebelum datang kematian. Hatta qarara dzalika sittina marrah, sehingga dia ucapkan itu berulang-ulang sampai 60 kali. Jadi ketika dia teringat, lakukan. Malik bin Dinar, lakukan. Sekarang, lakukan sekarang. Begitu. Jadi dia melawan bisikan syaitan itu. Demikian, dilawannya. Tidak dia berikan nanti-nanti, dilawannya sampai 60 kali. Siapa yang nggak kenal dengan Malik bin Dinar? Seorang alim besar. Tapi begitulah perjuangannya untuk melakukan suatu amalan pada saat itu. Tidak ditunda-tunda. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu yang bersegera melakukan kebaikan. Demikianlah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum tentang masalah wasiat yang ke-14, yaitu jangan sampai kita terjebak dengan salah satu cara syaitan, yaitu taswif, yaitu menunda-nunda perbuatan baik. Jika kita tahu perbuatan baik itu bisa kita lakukan sekarang, maka lakukan sekarang. Idza asbahta fala tantadirul masa wa idza amsayta fala tantadirus subah. Kalau kalian berada di pagi hari, jangan tunggu nanti sore. Dan kalau kamu berada di sore hari, jangan tunggu sampai besok pagi. Karena sesungguhnya kita belum tentu sampai di besok pagi. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Ini untuk anak-anak muda ya, yang mungkin salah satu cara syaitan menyesatkan mereka dengan cara seperti ini. Karena merasa masih muda. Ya, masih muda. Sekarang begini ikhwah, kalau menunda-nunda nikah itu gimana? Termasuk bisikan setan enggak itu? Menunda-nunda nikah. Gimana kira-kira? Bu, termasuk menunda-nunda nikah itu termasuk bisikan setan enggak, Bu? Bu? Enggak. Kalau enggak juga kata ibu itu berarti semakin banyaklah jomblo wiat kita. Itu ikhwah, termasuk. Ya, termasuk. Karena syaitan itu tidak mau hamba Allah itu punya agama yang kuat. Karena Rasulullah katakan, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din. Kalau seorang hamba itu menikah, dia sudah menyempurnakan setengah agama. Fattaqun nisfal baqin, bertakwalah kamu dengan setengah lagi. Jadi kalau antum-antum yang belum menikah, jangan sok-sok paten di hadapan kami yang sudah nikah. Kami setengah sudah selesai, dengan setengah lagi. Tolong minggir wir. Mundur silakan, biarkan kami yang sudah nikah ini. Setengah agama sudah kami pakai. Demikian ikhwah, tinggal setengah lagi. Kadang-kadang yang setengah itu banyak kali permasalahannya. Jadi termakan yang setengah lagi. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia yang harus kita fahami. Insya Allah kalau teori oke lah, tinggal prakteknya ikhwah. Di lapangan memang banyak kalah kita. Di lapangan banyak kalah. Banyak rencana-rencana kebaikan tertunda kita lakukan, padahal kita bisa melakukan di saat itu. Demikian. Tapi itu saja, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wasal muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan jika ada yang mau bertanya atau di 0813 600 61. Tafadhol. Silakan. Yang langsung. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Atasan itu ada gaji enggak? Ada gaji kan? Kita memberinya karena atasan kan? Kalau dia bawahan, berarti kan dikarenakan jabatan.
Makanya kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bertugas mengumpulkan zakat, dia datang, dia katakan, hadza lakum wa hadza uhdiyali. Ini untuk kalian, sementara ini dia hadiahkan kepadaku. Apa kata Rasulullah? Ya. Kenapa orang itu tidak tinggal saja di rumah mamanya? Duduk di rumahnya. Apakah ada orang yang akan memberi dia hadiah? Orang memberi hadiah dikarenakan dia petugas zakat. Kalau dia nggak petugas zakat, ada nggak yang ngasih dia hadiah? Makanya kita memberi itu kenapa? Karena di atasan, nggak boleh. Kenapa ikhwah? Karena dia sudah dapat gaji untuk itu. Jadi jangan. Ya, itu termasuk gulul, tidak dibenarkan. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Perpisahan kenapa? Oh. Iya. Berarti dia sudah keluar dari situ. Oh iya. Ikhwah, tolong kasih fatwa saya, boleh nggak? Ya menurut antum gimana? Ikhwah perhatikan, Rasulullah pernah mengatakan, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal ithmu, adapun dosa itu, mahaka fi sodrik wa karihta ayyatali 'alan nas. Yang dikatakan dosa itu sesuatu yang mengganjal hatimu dan kamu tak suka kalau orang tahu. Itu ciri-ciri dosa. Taib. Ketika ada satu permasalahan ganjal di hati kita, gimana? Apa yang kita lakukan? Apa sikap kita sesuatu yang ganjal di hati kita? Ganjal ini kan artinya kita masih ragu akan kebolehannya, kan itu artinya. Apa yang kita lakukan ketika itu terjadi? Dan saya yakin setiap kita pastilah mendapatkan masalah seperti itu. Kita ragu, ini boleh apa tidak? Apa yang kita lakukan? Tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang kamu ragu, lakukan apa yang kamu tidak ragu. Itu akan lebih lebih ihtiyat, lebih aman. Antum nanya karena ragu kan? Nah itulah dia. Karena ragu itulah dia. Jadi tinggalkan. Karena permasalahannya dibilang dia karena teman, tapi dia atasan. Buktinya ketika OB yang pindah, nggak ada kasih hadiah. Atasan kasih hadiah. Demikian. Jadi ya walaupun ada kemungkinan boleh, karena dia kan atasan kita sebagai tanda terima kasih. Demikian. Dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Jadi bagaimana? Tinggalkan saja kalau kita ragu. Itu dia. Karena ini masalahnya masalah haram dan halal. Allahu a'lam. Ada lagi silakan. Ada? Baik. Izin dijelaskan mengenai zikir pagi dan petang yang digabungkan dengan zikir habis salat wajib. Baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 3 kali. Izin dijelaskan mengenai nggak gitu paham saya, tapi intinya kalau zikir setelah sholat itu, zikir setelah sholat, ikhwah, ada nggak di sana disunnahkan untuk menyebutkan qul huwallahu ahad 3 kali, qul binas 3 kali, falak 3 kali? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti untuk habis subuh, ketika kita zikir setelah sholat itu dilanjutkan dengan zikir pagi dan sore. Dengan zikir pagi, maka sebutkan penyebutan tiga kul ini. Demikian juga ketika ba'da asar. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kamu
kepada Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Jadi hanya waktu itu saja. Adapun ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya tidak disebutkan. Kecuali antum kalau ba'da isya langsung tidur. Maka ba'da isya kemudian zikir langsung tidur. Maka di sana ada penyebutan 3 kul ini juga, tapi dengan cara diusapkan. Ya seperti kita meruqyah. Allahu a'lam bishawab. Ibu dan Bapak upayakan pertanyaan itu disingkat. Jangan banyak sekali kalimatnya. Hukumnya jual beli dalam masjid. Misalnya tidak sengaja transfer barang online, shop pada saat di masjid. Gimana cara yang nggak sengaja itu? Saya pun nggak tahu, terpencet gitu. Sementara beli di Shopee itu kan dia harus masuk keranjang dulu. Iya kan, tengok-tengok dulu. Makanya emak-emak itu paling nggak ada 200-300 itu yang di keranjangnya itu. Nggak dibeli-beli. Udah, belum di check out. Udah, apa bisa tak sengaja? Itu saya juga masih, karena dia berproses. Tak sengaja terpijak kakinya, itu bisa. Karena memang spontan. Tapi tak sengaja terbeli. Sementara dia harus pilih-pilih dulu, mana barang-barang yang paling murah, gitu kan, yang paling murah, yang paling bagus, kan begitu ikhwah. Oke lah, anggaplah ya, tak sengaja. Tak sengaja, anggap ya, walaupun masih agak nggak bisa saya nalar itu, nggak sengaja. Beli di Shopee tapi nggak sengaja, anggaplah nggak sengaja, mungkin dia amnesia pada saat itu. Udah. Jadi gimana? Kalau memang betul-betul tak sengaja, maka tak sengaja tidak ada hukum bagi orang yang tak sengaja. Ya, makanya tak sengaja kepijak kaki orang, kan nggak apa-apa, nggak berdosa. Ibu lagi sholat, tak sengaja ibu terhimpit ibu jilbab kawan sebelah. Begitu dia bangkit, krek katanya koyak. Apalagi kan ibu-ibu sekarang kan jilbabnya kan ada belah di samping, ya kan, belah di samping. Yang belakang kepijak ibu samping, yang depan terangkat tangan, krek sampailah di bahu. Koyaknya misalnya. Demikian, itu tidak sengaja namanya. Tapi kalau sengaja dia, kupijaklah sekali ini. Itu berarti berdosa dia. Kalau memang betul-betul dia tak sengaja. Allahu alam. Ya ingat ya, kalau salah satu hukum berlaku, pertama dia tahu, kedua tak sengaja, kedua dia sengaja, ketiga dia tidak terpaksa. Kalau dia tidak tahu, dia tidak sengaja dan dia terpaksa, maka tidak ada hukum. Dan dikatakan terpaksa itu juga ada syarat. Ya, ada syaratnya. Apakah boleh makan dan minum dalam masjid? Hukum dasarnya boleh, tapi kami nggak membolehkan. Biar tahu kalian. Karena apa, Bu? Buat kotor. Iya. Ya, jadi ibu-ibu yang bawa tumbler, ya, minum, apalagi sambil ngaji. Ya, sambil ngaji, jangan sambil makan. Taib. Kalau pas lagi tidak ngaji, apakah boleh kami makan dan minum Ustadz? Insya Allah nggak apa-apa, tapi di karpet yang putih ya. Di karpet yang putih. Atau boleh juga lebih boleh lagi ibu di teras samping. Nah, ibu keluar di bawah besi-besi itu, nah itu lebih dibolehkan. Demikian. Pada hukumnya, pada dasarnya hukum makan di masjid nggak ada masalah. Ya, tapi karena dia nanti bisa mengotori masjid, yang biasa bawa cemilan-cemilan itu kan mama-mama, ya. Nah, terkadang mama-mama ini malas dia ngumpuli kulit-kulit ataupun plastik-plastik, maka didapatilah plastik-plastik itu tahu di mana? Di bawah karpet sajadah. Apa ini gembung-gembung? Begitu dibuka, ciki-ciki rupanya. Itu perbuatan emak-emak. Ciki itu kan dia nanti ada rimahnya, berseraklah dia di situ. Demikian ikhwah. Yang seharusnya kita bertugas membersihkan masjid, tapi kita malah ngotori masjid. Demikian. Jadi
Ibu, kalau dia nggak selera makan di rumah, jangan pindahnya ke Masjid Muwahhidin ya. Nah, cari tempat yang lain. Cari tempat yang lain. Nanti kita sediakan tangga di atas, mudah. Jadi ibu bisa makan di atas. Demikian sampai nengok keliling Masjid Muwahhidin gitu kan. Boleh, tapi jangan, karena akan buat kotor. Kalau ibu memastikan pasti nggak kotor, insya Allah nggak apa-apa. Pastikan ya. Tapi kalau ada yang rimah, maka kita nggak rela. Kita nggak rela. Kenapa demikian? Karena berarti mengotori masjid, membuat orang lain tak nyaman. Membuat orang tak nyaman. Demikian juga minuman-minuman dingin. Diletaknya di atas karpet. Akhirnya karpetnya basah. Itu dia, basah. Demikian. Ibu-ibu yang makan yang berkuah-kuah. Makanya kalaupun kepingin sekali makan di Masjid Muwahhidin, makannya di karpet putih. Jangan di atas karpet hijau. Dan setelah pengajian. Gimana Ustadz kalau pas tanya jawab? Masih nawar juga kan Bapak? Enggak, karena masih dalam keadaan pengajian. Jangan. Saat tugas lapangan ke tempat mayoritas kafir dan jarak masjid begitu jauh, apakah boleh sholat di rumah orang kafir? Selama rumah tersebut tidak ada najisnya. Ya. Rasulullah pernah mengatakan, utitu khamsan lam yu'ta min qabli ahadun. Aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Di antaranya, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bahwasanya Allah menjadikan untukku bumi ini masjid dan suci, tempat bersuci. Tempat suci, masjid dan alat untuk bersuci. Di mana saja dia berada, kalau sudah masuk sholat, maka di situ ada masjidnya, dan di situ ada alat untuk bersucinya. Artinya tempat kita sholat dikatakan masjid. Makanya di rumah orang kafir tersebut boleh silakan. Asalkan tidak ada di situ najis. Ya, tidak ada najis. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, boleh gak mengganti puasa di hari Kamis dan Sabtu sebab di hari lain tidak memungkinkan untuk mengganti karena mengganti pekerjaan. Kalau untuk Kamis silakan, kalau untuk hari Sabtu sebaiknya jangan. Ya, kalau untuk hari Sabtu sebaiknya jangan. Kecuali kalau memang puasa-puasa khusus seperti puasa Asyura bertepatan di hari Sabtu, puasa apa lagi? Puasa Arafah bertepatan di hari Sabtu. Karena kita berpuasanya ini Afan, ini mengganti ya? Afan, mengganti berarti wajib, boleh. Hari Kamis boleh, Sabtu boleh. Tadi saya nggak gitu ngeh ini. Mengganti ini kan berarti wajib. Kalau dia puasa wajib, para ulama sepakat boleh. Yang nggak boleh itu kalau dia puasanya sunnah. Karena dalam sebuah hadis sebutkan kalau seandainya dia di hari Sabtu dia bisa menggigit akar kayu supaya dia nggak berpuasa, maka lakukan. Kalau puasa ganti boleh. Ya. Allahu a'lam. Di lingkungan kami, SGR itu apa? SGR sekali ada bapak-bapak. Sering SGR. Di lingkungan kami, SGR sekali ada bapak-bapak. SRG. Di lingkungan kami, sering sekali ada bapak-bapak nongkrong bermain batu dam tanpa taruhan tapi sampai larut malam. Ada nggak bapak-bapak yang ada di sini nih? Kadang menjelang pagi mereka baru bubar. Bagaimana hukumnya Ustadz? Sangat disayangkan karena mereka adalah para pengurus BKM. Sebagian dari mereka berdalih daripada pergi keluar tidak jelas, lebih baik nongkrong di dekat rumah, mohon pencerahannya Ustadz. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Seorang muslim tentunya setiap langkah yang dia lakukan itu ada perhitungan besar maslahat dan tidaknya. Ya, besar maslahat dan tidaknya. Kalau dia nongkrong, ikhwah, main dam, Rasulullah melarang kita itu ngobrol setelah Isya itu dilarang. Kecuali yang bermanfaat. Seperti Rasulullah setelah Isya sebelum tidur beliau ngobrol dengan istri.
Beliau juga pernah ngobrol dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Boleh. Tapi kalau untuk hal-hal yang tak bermanfaat, beliau tidak menyukai. Ya. Beliau tidak menyukai. Beliau melarang tidur sebelum Isya. Beliau membenci, tak menyukai tidur sebelum Isya dan ngobrol pada setelah Isya. Jadi seharusnya apa? Kalau memang nggak ada kegiatan bermanfaat, pulang. Sekarang saya tanya pada antum, main dam itu ada nggak manfaatnya? Supaya sedikit agak sulit, pertanyaannya, main catur. Karena banyak pemain-pemain catur ini mengatakan untuk mengasah pikiran, supaya menjadi tajam, jadi pintar. Dan saya juga nggak melihat ada orang yang begitu pandai main catur terus pintar dia, bisa cepat ngapal Quran, nggak juga kan? Demikian, dia pintar, tapi pintarnya main catur. Itu pintarnya, bukan bisa pintar. Begitu dia main catur pintar, tiba-tiba dia bisa betuli HP gitu bisa. Kan tidak. Demikian ikhwah. Jadi yang tidak bermanfaat habis Isya sebaiknya ditinggalkan. Apakah dia haramkan? Allahu alam, setahu saya para ulama nggak menyebutkan sampai haram. Ya. Tapi dia dimakruhkan. Allahu alam bisawab. Jam berapa sudah? Sudah jam 6, satu lagi lah. Apakah kalau memang qadarullah belum menikah sehingga maut duluan yang datang daripada jodoh, apakah terdapat kekurangan agama? Ya iyalah, gimana lagi ya tuh? Udah jelas sekali tuh, masih tanya-tanya juga lagi. Meninggal dalam keadaan belum menikah, masih jomblo, kasihan deh lo. Demikian. Ya jadi apakah kurang agamanya? Iya, kurang agamanya. Belum menikah. Makanya ikhwah, antum yang belum menikah, kira-kira memang sudah sanggup memberi nafkah, cobalah cepat nikah. Ya, jangan tunggu sampai saya ada usaha yang mapan. Semapan apa antum mau? Umumnya orang yang mapan itu setelah menikah, bukan sebelum nikah. Coba antum perhatikan. Kalau ada orang mapan sebelum menikah itu warisan biasanya. Warisan orang tua. Tapi umumnya mapan itu setelah menikah. Karena ikhwah, seorang laki-laki menikah, setelah itu dia punya tanggung jawab. Saya ingat ada seorang santri lah dulu. Keluar dari santri, saya lihat kemana-mana bawa senapang angin. Santri dia. Tapi karena udah lepas dari santren, kemana bawa senapang angin. Pokoknya dikit-dikit pantang nampak burung gereja, kokang. Udah macam hunter gitu, hunter. Pemburu ulung, tapi pakai senapang angin. Gak ada burung, mangga orang dipedi. Demikian. Ya kita nengoknya, aduh ini kenapa lah begini. Tapi ikhwah, setelah menikah, nampak kesungguhan dia. Mulai bekerja, sungguh ikhwah. Hadir lagi dari pengajian. Dipakainya lagi lobe santrinya. Setelah nikah. Saya juga punya keponakan begitu. Sebelum menikah, entah apa yang dikerjakannya. Asik main futsal aja. Macam tujuan hidupnya itu futsal, heran saya. Demikian. Setelah menikah, dia punya tanggung jawab, ikhwah. Dia punya tanggung jawab. Punya anak, punya istri. Sehingga dia nampak lebih lurus. Coba untuk perhatikan. Demikian ikhwah. Akhwat-akhwat juga begitu. Ya. Cuman keresahan seorang akhwat itu lebih karena dia kan dipilih, bukan memilih. Gak bisa dikatakan, akhi, ente mau nikah? Begitu. Boleh, dalam Islam sih boleh. Dia datang, akhi, antum mau nikah dengan saya aja. Boleh gak begitu? Secara syariat boleh, tapi kan agak gimana ya, agak ngisinin gitu lah ya. Agak ngisinin. Demikian, tapi boleh. Demikian. Ya. Jadi intinya, kalau jangan sampailah antum itu meninggal sebelum menikah. Rugi kali kok. Ya rugi kali. Banyak-banyak istighfar lah nanti di alam barzakh berarti. Ya mungkin kecuali kalau antum sudah usaha. Begitu cocok seorang akhwat, udah nazar besoknya meninggoy. Ya sudahlah berarti udah qadarullah masyafa'ala. Udah dapatlah dia itu insyaallah. Tapi kalau belum juga nanti tunggu mapan. Ikhwah,
nikahlah, antum akan mapan. Rasulullah katakan, Allah mengatakan, iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalau dia fakir, Allah akan beri dia kecukupan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Itulah menikah. Ya, kalau dia fakir, Allah akan beri dia kecukupan. Yakinlah ikhwah. Kita lebih semangat bekerja kalau ada istri yang mendampingi kita. Ini kemana-mana naik sepeda motor, di belakang kosong. Kan mubazir itu. Kawan-kawannya bawa istri, kadang-kadang di tengah udah ada anak lagi, depan ada anak lagi. Coba, jadi banyak kali pahala orang ini kan begitu ya. Banyak yang dibawanya. Ini, ya Allah, mengeneskan kali nasibnya. Kosong. Demikian. Udahlah, kita selesaikanlah kajian kita nih. Gak usah ingat-ingat lagi yang jomblo-jomblo nih. Demikianlah ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.